Selamat siang, Bu. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, Bapak lagi sibuk apa? lagi sibuk pemilihan Pertua Diaken ini. Oke, itu kalau boleh saya tegaskan, Pertua Diaken itu apa ya Pak? Majelis gereja. Oh, majelis gereja berarti sama seperti diakonos gitu ya Pak ya? Ya, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah itu pemilihannya apakah melalui seleksi Pak? Ya, seleksi di tingkat jemaat, kelompok lah namanya. Tidak kelompok. Apakah punya tahap-tahap Pak dalam pemilihan sintua dengan diaken tersebut? Ya tentu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, kita itu harus menjadi jemaat yang rajin, kemudian benar-benar dekat dengan jemaat dengan pelayanannya. Demikian. Oke, baiklah Pak. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik Ya, dan sumber daya yang diperlukan. ya, Apakah Bapak sudah siap? siap. Baik, terima kasih. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Bapak sepenuhnya dan bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Oke, terima kasih. Baiklah, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Bapak capai? Tujuan yang saya ingin capai, saya jika nanti terpilih Ya, akan menjadi pelayan yang baik di pelayanan saya di tengah-tengah gereja yang menugaskan saya. baiklah. Bolehkah dibuat secara spesifik? Intinya Tujuan Bapak itu? tujuan itu saya akan melaksanakan pelayanan dengan tugas atau tupoksi yang sudah dibuat oleh gereja terhadap majelisnya. Kalau boleh saya bantu, jika Bapak terpilih, maka Bapak akan bertanggung jawab. Ya, demikian. Baiklah, berarti tujuannya terpilih menjadi sintua atau diaken, begitu kan Pak? Ya, seperti itu. Baik. Apakah ini realistis menurut Bapak? Realistis. Alasannya Pak? Karena tugas pelayanan di gereja itu menjadi tanggung jawab yang benar-benar serius dan menjadi tanggung jawab yang sangat berguna bagi saya. Oke, terima kasih sekali Pak. Dan apakah menurut Bapak ini terjangkau? Dapat dijangkau oleh Bapak? Dapat. Mengapa Pak? Karena tugas ini jika menjadi suatu amanah dan kita laksanakan dengan sepenuh hati, kita akan merasa berguna bagi orang banyak. Baiklah. Kira-kira apa memori Bapak sehingga Bapak merasa Bapak akan terpilih menjadi pertua atau diaken? Memori saya dari kecil dididik oleh orang tua saya untuk berada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, dan saya juga dididik oleh seorang pelayan gereja, majelis gereja, yang dimana majelis tersebut juga berguna bagi orang banyak, sehingga gereja menjadi suatu tempat atau wadah bagi saya untuk menumbuhkan keimanan saya di dalam kehidupan saya dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oke Pak, kalau boleh saya simpulkan, berarti
Bapak merasa mampu untuk menjangkau ini karena Bapak telah terbentuk dari kecil hingga sekarang dalam Ya, hidup pelayanan. demikian. Ya. Bapak juga sangat mencintai pelayanan tersebut. Ya, begitu kan? demikian. Oke. Apakah ini berwaktu, Pak? Ada waktunya. Jadi usia pelayanan ini dibatasi sampai usia 68 tahun. 68 tahun. Dan berapa tahunkah periodisasinya, Pak? Periodisasinya itu 5 tahun sekali. Oke, 5 tahun sekali. Akan ada pemilihan berikutnya lagi. Baik, baik. Terima kasih, Pak, kalau begitu. Nah, bagaimana kondisi Bapak saat ini? Sehat. Sehat? Terima kasih, Pak. Apa penyebabnya? Penyebab saya sehat ya saya menjaga pola makan, Iya, menjaga pikiran saya, iya, istirahat yang cukup, iya. kemudian terus belajar Baik, untuk baik. mencapai apa yang saya harapkan. Oke. Apa hasil yang Bapak harapkan dalam pemilihan tertua dan biarkan nanti? Hasilnya ya saya ingin berguna bagi orang banyak. Cukup itu saja kan? Ya, dan cukup bagi berguna? pribadi saya Ya. kan semakin lebih bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, berarti Bapak mengharapkan Bapak hanya berguna, tidak terpilih. Ya jika terpilih saya juga lebih berguna, jika tidak saya juga berguna, demikian. Oke. Baiklah. Kalau Bapak terpilih, bagaimana kata Bapak? Ya saya akan merasa bangga, senang, dan tentunya saya akan bertekad untuk bertanggung jawab dalam tugas saya. Baik, terima kasih, Pak. Kalau boleh saya tanya kembali, jika tujuan Bapak itu seperti Bapak harapkan, bagaimana Bapak melambangkan perasaan Bapak saat ini? Ya, saya akan melambangkan dengan Kalau dalam bentuk benda apa kira-kira suasana Bapak saat ini? Ya Bapak, apa yang Bapak harapkan itu Bapak kami? Begitu. juga dalam bentuk benda ya mungkin ya, saya ibaratkan seperti boneka Santa Claus yang selalu membagikan hadiah pada saat bulan Desember. Oke, berarti Bapak suka berbagi begitu kan? Ya demikian. Baik, baik, baik. Terima kasih sekali Pak. Apa langkah yang Bapak perlukan atau apa langkah yang akan Bapak lakukan agar tujuan Bapak dapat tercapai? Langkah yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan berdoa kepada Tuhan. Iya. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Iya. Kemudian saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada jemaat yang akan memilih saya di dalam pemilihan majelis nantinya. Oke, Bapak sangat beriman sekali. Ya tentu. Baik, baik Pak. Kemudian apa sumber daya yang Bapak perlukan? Sumber daya yang saya perlukan ya Iya. saya belajar, semakin giat belajar, berdoa, dan semakin giat belajar dalam pembahasan bahan-bahan firman Tuhan, dan menguatkan iman saya bahwa kehidupan saya ini Tuhanlah yang membentuk, Tuhanlah yang berperan di dalam kehidupan saya. Baik. Tadi Bapak utarakan Bapak akan berdoa. Apakah selama ini Pak kurang berdoa dan kurang belajar Pak? Ya tentunya semakin giat berdoa. Selama ini pun giat, ya semakin giat lagi. Oh, frekuensinya harus ditingkatkan. Iya, ya, terima kasih. Berarti semakin meningkatkan iman dan percayaan. Iya, Pak, seperti itu. luar biasa Bapak ini. Baik Pak. Kemudian Pak, apa dampaknya bila tujuan Bapak nanti tercapai? Dampaknya tentu banyak sekali. Ya. Saya akan terbentuk, semakin kepribadian saya akan semakin menjadi
seorang pelayan yang benar-benar melayani, Baik. bukan dilayani. Oke, berarti prinsipnya melayani bukan Dilayani dilayani. di dalam pelayanan Dalam di pelayanan. gereja. Oke, baik. Baik Pak, kemudian apa yang belum Bapak pahami dari langkah yang akan Bapak lakukan tadi? Yang belum saya pahami tentunya jika nanti saya terpilih, Iya. bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan tata gereja atau aturan gereja Iya. yang sudah dibuat oleh gereja di dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Oke. Apakah Bapak tidak memiliki rival saat pemilihan ini? Rival atau saingan? Tentu kalau rival saingan, saya merasa tidak ada yang menjadi suatu saingan saya. Hanya saja di dalam suatu pemilihan tentu pasti ada yang terpilih, ada yang tidak. Oke. Tapi saya tidak merasa ada yang menjadi saingan saya. Baik. Bagaimana Bapak menyeimbangkan perasaan antara saingan dan teman? Tentu dengan teman yang nantinya menjadi bakal untuk terpilih, Ya. saya akan tetap menjalin komunikasi yang baik bahwa ini bukan suatu jabatan yang menjanjikan materi, Iya. tapi suatu tugas atau keterpanggilan dalam pelayanan gereja. Oke, baik Pak. Kalau begitu, apa yang belum Bapak pahami dari Yang- langkah-langkah tadi? Yang belum saya pahami tentunya bagaimana nantinya akan saya menjalani tugas saya, ya, sesuai dengan aturan gereja. Baik, baik Pak. Apakah Bapak memiliki strategi tertentu supaya Bapak bisa terpilih nanti saat pemilihan? Ya, strateginya hanya itu tadi, saya kan berserah kepada Tuhan Iya. dan saya serahkan kepada jemaat yang bakal memilih saya. Baik, baik. Berarti Bapak rela menerima apapun nanti yang akan terjadi, begitu kan? Ya demikian, harus berjiwa besar Oke. di dalam pemilihan tersebut. Luar biasa sekali Pak. Ya. Baiklah Pak. Kemudian Pak, apa yang Bapak yakini dari langkah yang telah Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan? Saya yakini saya akan merasa bahagia, tenang, Iya. dan bersyukur walaupun saya tidak terpilih. Tentunya saya tidak berpaling dari tanggung jawab di dalam sebuah panggilan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Iya. Dan jika saya terpilih, saya juga merasa senang dan akan berusaha belajar untuk bertanggung jawab di dalam pelayanan di gereja nantinya dalam menjadi seorang majelis. Oke, baik Pak. Mana langkah yang belum Bapak yakin? Langkah mana yang belum Bapak yakin? Langkah yang belum saya yakini tentunya langkah yang sampai saat ini tentunya ya yang belum saya yakin ya bagaimana jemaat itu apakah dia memilih saya atau tidak. Jadi saya tetap menyerahkan kepada mereka. Demikian aja. Gambaran saat ini dari keseharian yang Bapak lihat, kira-kira bagaimana Pak? Hati pemilih kan kita tidak tahu. Hati pemilih kan kita tidak tahu. Dalamnya laut. Iya, bisa tentunya diukur. mereka bilang mereka yang memilih, bisa saja tidak mereka pilih Pada hari pada waktu pemilihan tersebut. Jadi itu aja sih yang saya merasa tidak yakin. Tetapi sepenuhnya ya saya serahkan kepada pemilih, demikian. Baik, baik. Terima kasih. Apa yang perlu Bapak lakukan
agar Bapak semakin yakin ke depannya saat pemilihan nanti? Yang saya akan lakukan, saya tetap akan mengikuti kegiatan atau program gereja sebelum pemilihan itu dilaksanakan, itu aja. Berarti Bapak tetap rajin, Bapak tetap menunjukkan Bapak itu tekun dan dalam beribadah. Ya demikian, ya sesanggup saya, semampu saya, tanpa saya harus berambisi atau merasa saya paling benar atau saya paling rajin, ya seperti itu. Yang penting saya jalani aja. Oh, berarti Bapak Mengalir aja aja. seperti air. Ya demikianlah. Oh, tidak menyerahkan Sepenuhnya kepada kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan dan jemaat gereja. Ya demikian. Baik, terima kasih Pak kalau begitu. Baik Pak. Secara perubahan, apakah Bapak merasa sebelum ada pemilihan dan saat sekarang ini, apakah Bapak merasa ada perbedaan pada diri Bapak sendiri? Perbedaan yang saya rasakan pada saat ini, tentunya saya harus semakin bisa bijaksana Iya. menghadapi segala mungkin omongan Ya. atau segala motivasi dari jemaat yang menyatakan mereka akan memilih saya, tapi saya tetap tidak menerima sepenuhnya atau merasa terlalu euforia, tapi sepenuhnya saya tetap menyerahkan kepada Tuhan. Segala sesuatunya apapun nanti hasilnya. Berarti saat belum ada pemilihan dan saat sekarang pemilihan, apa tidak ada perubahan? Ya, perubahannya tetap dalam sikap pelayanan maksudnya. tentunya tetap bisa mampu untuk menjalani atau melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam gereja pelayanan sesuai dengan status saya sebagai jemaat. Oke. Baiklah Pak. Dari perubahan tadi, hal apa yang bisa membuat Bapak menunjukkan bahwa Bapak itu layak dipilih? Hal yang Ya. bisa yang membuat saya itu layak untuk dipilih, Ya. ya tentunya saya semakin dekat dengan jemaat dan majelis yang masih bertugas sampai pada saat ini di dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan status saya sebagai jemaat biasa. Berarti Bapak maksudnya ketangguhan apa Bapak miliki begitu sehingga Bapak merasa bahwa saya ini telah layak untuk dipilih. Ketangguhan yang saya miliki, saya percaya kepada iman saya Oke. dan kepada Tuhan yang saya sembah melalui wadah gereja saya pada saat ini. Oke. Berarti Bapak ini sangat beriman. Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Saya sangat senang dengan Bapak. Baik Pak, mana langkah yang paling Bapak sukai dan yang paling membuat Bapak semangat dari yang telah Bapak utarakan tadi? Langkah yang paling Bapak sukai, paling saya sukai adalah teman-teman jemaat tetap merasa ya. senang dengan saya Ya. di dalam pelayanan, di dalam menjalani program-program gereja yang dilaksanakan sampai saat ini. Oke, dan yang membuat Bapak semangat? Membuat saya semangat, saya tidak mengalami kesulitan di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan tidak ada kendala apapun
dari segi materi, dari segi kesehatan, dari segi hubungan baik dengan jemaat-jemaat seluruh gereja yang saya tempati saat ini. Adakah lagi yang lain Pak yang membuat Bapak lebih semangat begitu? Ya tentunya yang menjadikan saya lebih semangat, saya percaya dengan kegiatan gereja yang saya akan ikuti, memberikan tempat bagi saya untuk membentuk saya menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan saya sehari-hari. Selain gereja dan jemaat, apakah tidak ada lagi orang yang membuat Bapak lebih semangat? Ya, tentunya banyak. Kalau itu ya di dalam pekerjaan saya bisa mendapatkan penghasilan yang halal, di dalam kegiatan membentuk hubungan baik dengan keluarga besar, yang membuat saya semangat, menjalin hubungan baik dengan keluarga besar, kemudian berhubungan dengan orang-orang yang mendukung saya di dalam kegiatan menghasilkan penghasilan di dalam mungkin bertani, itu membuat saya semangat juga. Bukan hanya di dalam gereja yang membuat saya semangat. Tadi tujuan Bapak di awal adalah terpilihnya Bapak sebagai ketua kegiatan. Jadi selain jemaat dan orang-orang tadi, yang membuat Bapak semangat itu siapa lagi? Ya tentu keluarga dekat saya, istri saya, anak-anak saya, kemudian saudara-saudara saya, saudara kandung saya. Ya banyak lagi yang bisa mungkin memberikan dukungan di dalam saya tetap menjadi calon atau menjadi seorang majelis di tengah-tengah gereja. Bagaimanakah kira-kira yang telah Bapak rasakan bentuk dukungan dari keluarga Bapak? Yang saya rasakan sampai saat ini ya tentu sangat positif. Demikian saya rasa. Positif seperti apa Pak? Positif ya bisa dikatakan memberikan waktu bagi saya di dalam saya untuk menjalankan kegiatan gereja sampai saat ini. Jadi Bapak diberi keleluasaan dalam pelayanan. Iya. Itu keluarga Pak ya? Iya, betul. Kalau dari jemaat Pak, bagaimana bentuk dukungan mereka? Kalau dari jemaat, ya tentunya mereka sangat welcome atau bisa menerima dengan kemampuan yang saya miliki sampai saat ini. Berarti mereka menyambut baik. Iya, menyambut baik. Dengan Bapak sebagai bakal calon. Iya. Oke. Berarti itu dari perilaku mereka ya? Iya, dari perilaku selain mereka. Perilaku apa lagi Pak bentuk dukungan mereka? Selain itu, ya mungkin ya hanya itu aja lah sampai saat ini, masih dari segi perilaku dan omongan sampai menyampaikan kepada saya bahwa mereka mendukung saya. Berarti dari tingkah laku dan ucapan mereka memberikan dukungan secara penuh, benar. Baik. Kalau begitu Pak, apa kira-kira yang Bapak lihat dari jemaat yang merupakan sumber daya mereka agar mereka bisa mendukung Bapak dalam pemilihan nanti? Tentunya sumber daya yang mereka miliki. Tentunya sumber daya yang mereka miliki adalah bahwa mereka di dalam memberikan persembahan, mereka sangat ingin dilayani di dalam
pelayanan keimanan, Iya. di dalam pelayanan berupa dogma atau bisa dibilang jika mereka ingin membuat suatu acara yang dilibatkan gereja, mereka ingin dilayani. Jadi mereka benar-benar merasakan bahwa peran gereja itu di dalam keluarga mereka itu sangat berperan di dalam kehidupan keluarga jemaat. Nah, itu yang mereka saya rasa mereka inginkan sampai saat ini. Oke. Kemudian Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak bersedia menjadi bakal calon pemilihan perjuangan nanti? Motivasi saya tentunya yang pertama seperti di dalam Alkitab menyatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka kita akan mendapatkan segalanya di dalam kehidupan ini. Dan motivasi saya lagi adalah saya belajar di dalam menjalani kehidupan, di dalam pelayanan, dan pelajaran yang saya dapat atau keimanan yang saya dapat bisa berguna bagi orang banyak, khususnya jemaat, dan bisa jemaat itu tumbuh keimanannya untuk lebih percaya kepada Tuhan yang saya sembah. Oke Pak, kalau boleh saya tegaskan, motivasi internal Bapak adalah Bapak ingin seperti firman Tuhan. Iya, demikian. Carilah dulu kerajaan Allah, maka akan diberikan segalanya yang kita perlukan. Oke, jadi motivasi internalnya, eksternalnya Pak? Kalau motivasi yang dari eksternalnya tentunya saya akan menambah pengetahuan saya di dalam pelayanan, karena takut akan Tuhan adalah awal dari segala ilmu pengetahuan. Artinya takut akan Tuhan adalah bukan berarti kita takut, tetapi kita menjalankan firman Tuhan sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang lebih bermakna sesuai dengan firman Tuhan. Baik Pak, kalau boleh kembali saya bantu, berarti motivasi internalnya itu memang Bapak ingin melayani jemaat. Iya, demikian. Dan motivasi eksternalnya adalah memang Bapak orang-orang seperti jemaat dan keluarga mendukung Bapak, begitu, sehingga Bapak ingin menerapkan firman Tuhan, bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari segala ilmu pengetahuan. Dan apakah motivasi ini membentuk habitat yang baru buat Bapak? Tentu membentuk habitat yang baru bagi saya, yang dimana bahwa saya semakin yakin bahwa kehidupan saya, perjalanan hidup saya, Tuhanlah yang mengatur. Jadi tinggal saya menjalaninya, demikian. Baik, berarti sebelum pemilihan ini Bapak masih hidup dalam habitat yang lama, begitu kah? Oh tidak. Di sebelum menjalani kehidupan pemilihan ini, ya tentunya saya tetap menjalani kehidupan sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan. Di dalam karena saya sudah menjalaninya, tentunya jika ada kesempatan untuk menjadi pelayan, menjadi majelis, tentunya tidak akan saya sia-siakan, karena selagi saya masih usia 40-an, demikian. Baik.
Bagaimana Bapak menerapkan action plan nantinya agar Bapak bisa dipilih oleh jemaat? Yang saya lakukan di dalam ekstemplen nanti biar jemaat memilih saya, tentunya yang saya akan lakukan bukan berarti saya harus dipilih mereka, tidak, tetapi yang saya lakukan tetap menjalankan program-program. Saya tunjukkan keaktifan saya di dalam program-program gereja, kemudian apa yang diharapkan gereja di dalam pelayanan saya jalankan sesuai dengan status saya pada saat ini masih menjadi jemaat biasa. Dan kapan itu akan Bapak mulai action plan tersebut? Action plan itu sudah saya mulai sejak dulu, sejak saya menjadi jemaat di gereja ini. Iya. Jadi tidak hanya pada saat mau pemilihan ini, tidak. Karena saya percaya bahwa jika saya lakukan hanya pada saat pemilihan, berarti saya ini orang yang berambisius atau agresif atau mengharapkan seperti sebuah jabatan, bukan seperti itu. Berarti jemaat memang melihat Bapak karena Pak dari dulu yang sudah aktif dalam pelayanan. Mungkin demikian. Pak. Saya nggak berani memastikan. Berarti itu dimulai dari dulu dan seterusnya kan Pak? Ya seterusnya walaupun saya tidak terpilih. Oke. Berarti tetap semangat dalam menjalankannya. Semangat. Baik. Begitu Pak. Kalau begitu Pak, kira-kira agar jemaat semakin merasa senang dan merasa yakin bahwa Bapak adalah pilihan tepat, apakah yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, saya akan menjalankan tugas saya, atau bisa dibilang tupoksi saya di dalam gereja yang berupa suatu organisasi yang diberikan gereja tanggung jawab kepada saya sesuai dengan program-program gereja, dan saya akan menjalankan program-program tersebut, mempersiapkan apa yang sudah ditugaskan gereja, dan tentunya tidak menyalahi yang saya lakukan ini atau menunjukkan pelayanan kepada jemaat, tidak menyalahi dari dogma-dogma gereja saya, demikian. Oke. Baiklah Pak, kalau demikian. Dari keseluruhan tadi, dari motivasi, strategi, dan habitat baru yang telah Bapak lakukan, mana yang paling Bapak tidak sukai? Yang paling tidak saya sukai tentunya bisa dikatakan mungkin di dalam pelayanan ini nantinya akan tabrakan atau berbeda waktunya dengan tugas saya sebagai seorang abdi negara, demikian. Berarti ada bentrok waktu antara pelayanan dengan pekerjaan, begitu? Iya, demikian. Oke. Apakah itu pernah terjadi selama ini, Pak? Tentu pasti terjadi. Dan bagaimana Bapak menyeimbangkannya? Saya menyeimbangkannya dengan tetap melaksanakan tanggung jawab di dalam pekerjaan saya, kemudian saling berbagi sehingga dengan teman-teman, sehingga pekerjaan saya pun sebagai seorang abdi negara tidak terkendala, dan pelayanan saya pun tetap maksimal. Oke. Berarti itu yang Bapak... Ya, menjalin komunikasi dengan teman-teman. Oke. Bapak khawatir tugas pelayanan dengan pekerjaan itu akan terbentur, begitu Pak? Ya, itu aja nantinya sih
mungkin kendalanya yang Oke, tidak saya oke. sukai. Dan yang tidak membuat Bapak semangat menjalankannya, kira-kira apa? Kalau yang tidak membuat semangat, Heeh. tentunya ya mungkin ada nanti beberapa jemaat Iya. atau teman-teman majelis Iya. atau mungkin Heeh. yang membuat tidak semangat itu Heeh. komunikasi mungkin nantinya ada kalanya Heeh. tidak terjalin dengan baik. Heeh. Ya mungkin teman-teman juga nanti memiliki kesibukan. Saya juga memiliki kesibukan. Mungkin bisa nanti terbenturnya di situ yang mungkin tidak saya sukai. Oke, berarti Bapak khawatir kalau nanti saat ada bentrokan dengan jemaat, Bapak jangan menjadi tidak semangat untuk menjalankannya, begitu Pak? Ya saya tetap akan berusaha semangat, tetapi kalau tidak semangatnya ya itu kan manusiawi. Pasti nanti ada ketidaksemangatan itu muncul, tetapi itu juga harus saya lawan. Oke. Berarti Bapak ada motivasi yang kuat untuk menyeimbangkan keseluruhannya. Ya demikian. Baik Pak. Kalau begitu Pak, apa yang perlu Bapak lakukan agar Bapak lebih menyukai langkah tersebut? Iya, yang saya lakukan saya tetap berserah kepada Tuhan, dan saya tetap tidak berambisi, tidak agresif, tidak berambisius, agar saya tetap mengalir menjalankannya dan dengan kebahagiaan demikian. Jadi nggak perlu saya harus mengonsep harus seperti ini seperti itu. Sehingga membuat jadi beban bagi saya. Saya tidak perlu seperti atau itu. tidak Pak, tetap bahagia. Iya, tidak bahagia, tetap menjalani keseharian saya dengan penuh sukacita demikian. Walaupun nanti Pak sudah berupaya sedemikian rupa begitu Pak? Iya, tentunya sedemikian. Walaupun sudah berupaya sedemikian rupa, yang dimana saya rasa usaha yang saya lakukan tetap saya serahkan kepada Tuhan dan jemaat demikian. Begitu ya Pak ya. Ada lagi Pak yang mau dilakukan? Oh tidak, itu aja. Berarti sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Iya, demikian. Dan jemaat. Baik. Kemudian Pak, setelah Bapak membuat habitat baru dan sebagainya, motivasi internal itu kira-kira kalau tidak terpilih nanti, bagaimana Bapak menggambarkan suasana hati Bapak? Ya, Tadi kan saya kalau gambarkan. terpilih, Bapak menggambarkannya seperti Santa Claus. Ya. Kalau tidak terpilih, bagaimana Saya Bapak menggambarkan hati saya seperti merpati yang lemah lembut. Merpati yang lemah lembut. Iya. Oke. Kemudian Pak, agar Bapak kembali bersemangat, tadi ada benturan jadwal antara pelayanan dengan pekerjaan, supaya Bapak tetap semangat melakukannya, kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Saya akan tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman yang bisa memahami situasi saya, sehingga di dalam melaksanakan tugas bisa berbagi. Oke, berarti saling Mendukung. satu dengan yang lain. Iya, di dalam pelayanan. Apakah menurut Bapak majelis yang sekarang ini ada yang tidak saling mendukung? Ya, tentu mereka saling mendukung, hanya saja sesuai dengan kemampuan mereka dan waktu dan mungkin pekerjaan mereka, sehingga terjadi mungkin benturan atau pelayanan tugas yang kurang maksimal. Oke. Jadi apa yang Bapak lihat habitat yang kurang baik dari majelis yang sekarang, sehingga Bapak ingin
merubahnya saat Bapak terpilih nanti? Kalau habitat yang kurang baik, tentunya karena dulunya masih terbentur dengan suasana COVID, tentu program-program yang pada saat ini tentunya mungkin belum terlaksana sepenuhnya. Itulah yang kurang baik. Kemudian hal-hal baik dari yang hal-hal baik ya tetap program yang ada tetap terlaksana seperti yang sudah diprogramkan oleh gereja. Oke. Berarti Bapak sangat menjiwai pelayanan di gereja, begitu Pak ya? Ya, mudah-mudahan demikian lah. Mudah-mudahan demikian. Oke. Kemudian Pak, apakah ada yang mengganjal dalam hati Bapak pada majelis yang terdahulu? Apakah itu perilakunya atau program-programnya? Kalau mengganjal dibilang tentu di dalam pelayanan tidak bisa kita bilang ada yang mengganjal, tetapi program yang tidak terlaksana kedepannya akan kita laksanakan dan bisa kita tambah nantinya demikian. Oke, bagaimana cara Bapak menambah seandainya Bapak terpilih nanti? Ya, cara menambahkannya ya tentunya kita akan menjalin komunikasi dengan teman-teman majelis yang terpilih nantinya, dan kita akan rapatkan, kita bentuk tim, kita akan sampaikan kegiatan yang benar-benar bisa mendukung atau menumbuhkan keimanan, hanya saja tidak terbentur dengan program-program dari pusat atau gereja yang terpusat. Oke. Baik sekali Pak. Berarti apapun nanti yang terjadi Bapak sudah siap. Siap. Dan Bapak berusaha dan merasa Bapak itu punya kemampuan untuk menambah lebih baik lagi. Iya, demikian. Begitu baik. Saya doakan Bapak bisa terpilih tahun ini kalau begitu Pak ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, apa kesimpulan yang Bapak dapat pada sesi coaching ini? Kesimpulan yang saya dapat pada sesi coaching ini tentunya saya semakin memahami niat saya, kemudian saya semakin memahami tugas saya nantinya jika terpilih. Saya juga semakin memahami bagaimana menjadi seorang jemaat di tengah-tengah gereja, dan saya akan semakin termotivasi ke depannya untuk terus maju menjadi seorang majelis pelayan di tengah-tengah gereja. Oke. Kemudian Pak, action plan-nya? Apa action plan yang akan Bapak buat jika Bapak terpilih nantinya? Action plan-nya di dalam nanti saya terpilih, saya nanti tentunya akan mengikuti kegiatan atau berupa sebuah persiapan atau pembekalan sebelum dilantiknya menjadi seorang majelis di tengah-tengah gereja. Pembekalan itu Bapak yang melakukan atau? Tentunya dari pihak gereja, dari pihak pendeta yang sudah nanti mereka programkan. Tentunya saya akan jalani, saya ikuti dengan sepenuh hati dan dengan tanggung jawab yang penuh, agar saya tidak nanti terbentur di dalam menjalankan tugas. Dalam arti kata, saya harus terus belajar di dalam
mendapatkan di dalam perlengkapan itu nanti. Demikian. Adakah yang lain lagi Pak, action plan-nya yang lebih real begitu? Ya, saya rasa dari gereja ya mungkin seperti itulah. Saya artinya saya tidak akan merasa paling benar, paling pintar, tapi tetap saya belajar, terus belajar apa yang sudah dibuat oleh panitia lah, saya bilang mungkin sebuah pembekalan bagi saya ke depannya untuk menjadi seorang pelayan jika saya terpilih. Oke, itu kan dari gereja. Dari Bapak sendiri? Dari pribadi Bapak sendiri? Dari pribadi saya sendiri ya saya harus belajar patuh, taat kepada aturan-aturan gereja yang dibuat. Cukupkah hanya patuh Pak? Ya. Cukup patuh saja kah? Ya kalau dibilang cukup ya tentunya pasti tidak cukup. Kenapa? Karena ya pasti dari kepatuhan kita akan menjalankan lebih dari patuh tersebut. Karena titik awalnya itu dari patuh. Kita patuh, kita taat, dan tentunya kita akan semakin merasa bahagia untuk melengkapi diri kita untuk menjadi seorang majelis. Baik. Berarti sudah cukup komplit, saya lihat Bapak sudah mengerti apa yang telah Bapak rasakan melalui coaching ini. Bapak juga telah memiliki action plan dari Bapak sendiri maupun dari gereja nantinya. Maka saya berdoa kepada Tuhan kiranya Bapak bisa terpilih menjadi sintua atau diaken. Amin. Pada periode ini. Baik Pak, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching kita. Jadi semoga sesi coaching ini bermanfaat dan Bapak bisa terpilih, Bapak bahagia menjalankannya, Bapak mengalir seperti air, dan pelayanan Bapak juga dapat berdampak bagi banyak jiwa dan akan semakin banyak orang-orang yang mendapat firman dari Bapak. Baik, terima kasih Pak. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.